tuan rumah. Akankah tim Aura mampu menangkan pertandingan ini ataukah dari tim Onyx Esports yang akan memastikan dirinya menginjak ke peringkat yang lebih tinggi? Alright, langsung aja kita masuk di game kedua match kedua game pertama. Yes, betul banget sekali. Tapi kali ini Keira dan juga Boots masih berada di sisi offlaner yang sama. Berlawan seorang cewek, Keira bakal mengganggu pergerakan untuk seorang cewek, sedangkan Boots bakal bertemu dengan seorang fans nih, Gio. Benar sekali, ada Drian yang sudah mulai terkena abyssal trap di sana. Dan Hype dengan buff purple-nya masih cukup aman sekali, belum ada gangguan yang signifikan dilakukan oleh Onyx Esports. Ya, bukan hanya itu aja. Hai juga lebih untung dari segi rotasinya, dia sudah berhasil mendapatkan Little Wanderer, Purple buff, dan langsung menuju ke arah Red buff. Cewek sudah melakukan rotasi kali ini. Yang diajar adalah seorang Fast Strong, tapi cewek terkena damage. Never gak berhasil dilakukan oleh seorang cewek terhadap seorang Fast Strong. Ya, cukup mengerikan juga dengan ada Digi di sini ya. Kalau misalnya menurut aku, Digi ini pasti bakal ngerepotin banget bagi tim Onyx Esports. Karena dengan kita tahu banyak sekali hero CC yang dimiliki oleh tim Onyx Esports, tentunya akan menjadi kendala tersendiri. Tapi fans kali ini harus mundur. Lihat ada Kibo di sana bersama dengan suara Sats. Coba dihajar, gak ada. Gak mau lebih. Godiva dengan stikernya berhasil mentaunting. Dan Sans Retribution mengamankan gold buff di arah bottom lane. Yes, sudah mulai keluar yang dilakukan oleh seorang Sans. Mountain Shocker untuk melihat vision dari tim Aura Fire. Kali ini dari midnya sudah ada Fanstrong dan juga Hype. Sementara dari Sans mencoba untuk melakukan cicil-menyicil ke arah Godivanya. Yang udah cukup sekarang. Cicil mencicil terhadap Godivanya dan Hai melakukan rotasi lagi karena mid lane 3 player dari tim Onyx Esports benar-benar menjaga pergerakan dari Sans. Seperti mereka sadar kalau Sans ini butuh di take it. Sans ini butuh dijaga. Di arah top lane ada pertandingan 2 versus 1 seperti ada Sans mendapat sedikit space create yang dibuat oleh seorang Benedetta di arah top lane, bahkan menuju ke arah Turtle. Cewek dengan execute yang berhasil mendapatkan satu buff spot. Yes, disusul juga dengan ceweknya harus menghilang dan kali ini harus high and dry. Wow, Hai di arah mid lane langsung saja dibertengkar hingga ke overturn dan kita nggak melihat apa yang terjadi di sana, langsung ditumbangin oleh seorang Drian. Iya, bener banget. Dan kali ini dari Sans sendiri sudah mengamankan Turtle yang pertama di line of down di menit 2:30 detik ini. Sans sepertinya udah mulai mendapatkan beberapa momentum-momentum bagus untuk tim Onyx Esports. Oke, langsung aja Registration ke arah depan. Boots masih bisa bertahan, masih bisa berhasil, dan Fans juga bisa dibilang lebih unggul dibanding seorang Boots. Iya, bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau dari XP sebenarnya agak lebih diunggulkan oleh Boots ya, Oji. Kalau dari segi XP-nya. Ya, Mountain Shocker telah dibuka. Vision dari tim Onyx Esports sudah bisa melihat keberadaan dari tim Aura Fire. Tapi di arah top lane, cewek juga nggak bisa terlalu terburu-buru. Sans sudah punya Swift Boots kali ini. Cewek menang satu level atas seorang Keira. Tapi ketika cewek salah pergerakan sedikit saja, dia bisa dilempar di ejector langsung ke arah turret dan bahkan unstoppable force-nya bakal bisa menumbangkan dia. Iya, sebentar itu ada Kibo yang coba masuk ke arah Keiranya tapi belum mau terlalu mengambil komitmen ke arah Keira. Tapi kali ini sudah mulai ada serangan dilakukan oleh Kibo. Way of Dragon dilakukan ke arah Keira di sana. Sepertinya gak bakal bisa selamat dan Kibo masih ada flicker save the day. Gak bisa. Ternyata flicker gak save the day. Kali ini di arah top lane ada Godiva dan juga Fanstrom memilih untuk mundur dari seorang Sans karena dia bakal coba fokus untuk farming terlebih dahulu. Cewek ditukar dengan Kiboy antara Keira, ini adalah pertukaran cukup baik dan bahkan dengan pressure yang dilakukan seorang cewek di arah top lane membuat Keira tertinggal cukup jauh, masih level 5, sedangkan dari seorang cewek sudah level 6 dan item yang kita lihat langsung brute force first item ternyata. Aku nggak expect banget dia nggak bikin langsung ke Blood Sex karena dia lagi winning condition banget dan dengan 2 kill tadi. Iya, sementara itu dari cewek sudah menambahkan serangan yang bertubi-tubi dari Selena juga seorang jauh head ya dari Keira tadi di top lane. Iya, flash shot berhasil mendapatkan satu poin di arah top lane. Meanwhile, ceweknya harus tumbang. Tapi ini it's okay. The Wave Dragon langsung ke arah seorang Godiva langsung keluarin Time Journey is back. Tapi ternyata flame shot lagi dan lagi dari seorang dia masih menumbangkan seorang Godiva. Langsung menuju ke arah Turtle, dia takut air dari Fan. Sudah berada di garis depan. Apakah akan ada Raging Sensor? Ada Hai juga. Satu ke arah belakang dan berhasil amankan dengan satu bar Retribution. Pas di depan sana ada Hai. What are you doing? Satu buah yang overturn kali ini tumbangkan menuju ke arah belakang dari Sans masih mau lebih karena Godiva. Karena tahu Godiva nggak ada Time Journey di sana. Benar banget, Kiboy coba mengejar seorang Fanstrong di sana tapi belum bisa mendapatkan targetnya kali ini. Dan kali ini Sansnya mencoba untuk menyerang Godivanya yang tanpa ada ampun. Masih ada Aegis untuk berpulang dan tentunya recall manja
dikeluarkan oleh Godiva. Oke, Aige sudah harus keluar dan player gold lagi-lagi cewek ketika megang Benedetta dia selalu memegang top gold di arah top lane kali ini. Tapi coba menggarap satu demi satu. Keira udah sakit damage dari seorang cewek. Di sini uniknya Haik langsung menjadikan Toad Boots ya Oji. Dimana sebenarnya dari Toad Boots itu kan untuk magical defense. Tapi kalau dari tim Onyx Esports sendiri sebenarnya magic attack-nya itu hanya dari seorang Drian. Nggak masalahnya, Lebih dia ke udah respect nggak sih? masalahnya lebih ke arah 2 kali tertumbang kan masa kita masih nggak bikin Tough Boots itu agak sedikit blunder sih kalau menurut gua. Oke. Dia lebih ke arah respect seperti kata Bung KB bilang 2 kali dan dia nggak mau ketiga kalinya. Tadi sebelum dia Blazing Duet bahkan sudah ditumbangin sama Drian. Oke, itu alasan yang sangat-sangat make sense sekali dan kita lihat sekarang Hai masih mencoba untuk melakukan jungle terlebih dahulu. Di sana sudah ada Sans yang menunggu bersama dengan Keyboy yang segera mau open map ke arah Hai ataupun juga Funstrong di situ. Oh, meanwhile dari bottom lane dari seorang Benedetta mengganggu pergerakan seorang fans kali ini. Lihat di gating, digocek kiri kanan. Nine of Nice flash dash demi dash dikeluarkan. Fansnya bahkan seperempat darah cewek mengungguli posisi di 2 lane yang berbeda. Luar biasa banget pergerakan dari cewek ini. Dia benar-benar rotasi dari top sampai bottom lane. Dan dua-duanya dimenangkan oleh dia loh lane-nya. Yes. Ngeri-ngeri. Makanya bahkan lane di arah bottom lane terlebih dahulu yang diamankan oleh seorang cewek karena di sini fansnya nggak punya kekuatan untuk menghantam, tapi Fastra bakal jadi pilihan. Dan final blow karena seorang Hai, Dash dikeluarkan, belum ada yang sekali dikeluarkan dan bahkan Godiva yang menjadi pilihan. Maka menjadi telur lagi, Keyboy masih selamat dan flame shot. Dengan kali tiganya Fast harus ditumbangin kali ini. Singkang overturn yang cukup baik. Meanwhile di arah bottom lane, Fastra akan bisa berbuat banyak, akan bisa pulang mau jadi goyang. 1 hit terakhir, killing spree-nya aktif dan gak jadi tumbang. Bener banget, Sansel luar biasa banget. Kalau menurut Profesor KB apa yang terjadi tadi Boris? Tadi aku sempat satu hal sepersekian detik ketika tadi kita melihat fans yang ingin melakukan stand guard. Ternyata langsung di cancel sama Drian. Dia langsung yang overturn pas barengan sama payungnya. Ngasih efek knockback dan meng-cancel 1 heal yang sebenarnya bisa buying time untuk Aura Fire. Tapi ternyata di cancel, langsung bisa di zoning out dan itu zoning out yang sangat mahal. Kenapa? Karena bayarannya adalah semua soul skill ultimate yang sudah dikeluarkan dari masing-masing tim. Oh benar banget. 22.000 gold yang dimiliki tim Onyx Esports membuat Sans mendapatkan Blast of Despair di menit yang ke-7. Kira harus mengcover permainan dari tim seorang Hai. Godiva di depan sana akan menjadi burung, ditendang begitu saja. Maka Turtle lagi dan lagi. Onyx Esports mendominasi dengan turtle-nya Gio. Iya bener banget, tambah-tambah Pundi Gold dan kali ini semuanya Ejector dikeluarkan ke arah Keyboy di belakang sana. Dikeluarkan juga seorang fans yang mencoba untuk lompat ke depan tapi masih Oke, gak final bisa blow ke arah selamat. belakang, dapatkan Hai juga arah belakang, flash shot. Lagi dan lagi dari seorang Drian masih mau lebih dari cewek. Keira di sini balik kembali dari seorang Keyboy. Mau coba untuk melakukan freestyle tapi gak ada flickernya dan bahkan Keira bakal coba digabrak oleh seorang Boots. Boots sudah gak punya teammate lagi, milih untuk mundur terlebih dahulu dari tim Onyx Esports. Bener banget, dan kali ini bener-bener dari seorang tim Onyx Esports luar biasa banget. Overpower dan kali ini Sas menjadi target. Menargetkan Godiva yang gak bisa pula, masih bisa ternyata killing spree didapatkan oleh Sas. Mencoba untuk di backup oleh Keira tapi Keiranya nggak mau ngambil resiko terlalu lebih. Alright. Ini Onyx Esports nih udah mendapatkan 13 poin kill. Bahkan Aura Fire. Mereka harus benar-benar mendisiplinin laningnya dulu. Mereka nggak bisa teamfight seperti itu. Dan ini adalah head to head antara Fasron dan juga Drian. Dengan KDA 10.3 Drian berada di posisi kedua overall di tim MPL season yang ke-7. Oh keren banget ya, 10,3 ini tinggi banget loh. Dan banding dengan Gak remedial dia. iya, gak remedial. Tapi kalau misalkan melihat ngomongin masalah KDA, kalau dari team fight emang Drian ini adalah salah satu support yang paling sering nempel banget sama either dia side lanernya atau sama Keyboy-nya. Oke, bahkan di sini cewek lebih memilih untuk mendapatkan Malefic Roar. Dia pengen mencabik-cabik siapapun itu yang ada di garis depan. Yes. Di sini fans juga nggak bisa terlalu barbar seperti game, seperti di early game di arah bottom lane. Dan take time kali ini, meskipun debut di MPL ID Season 7, Onyx Keyboy telah memperkuat Onyx Esports di MPL ID Season 5 sebagai sub dari Psycho. Iya, sekarang Psycho sudah berpindah ke RRQ ya. RRQ Hoshi. Iya, dan kali ini kita lihat sudah mulai Motoshocker dikeluarkan oleh seorang Sans sana untuk melihat vision yang dilakukan Keyboy oleh udah punya kali ini flicker, apakah bakal coba di freestyle dulu bos? Enggak, recall dulu bosku. Tas kalau kata Bung Cornet ya. Iya. Dan Keyboy masih mencoba untuk mencari momentum, membuka vision, nge-cating
tapi nggak ada sama sekali yang berani untuk mendekat ke arah seorang Keyboy. Meanwhile, di arah top lane, cewek melakukan clearing minion dan berhasil men-cover turretnya. Dibalikan, satu persatu dites lagi, kira gak punya damage dan bakal Babalor terhadap sudah diamankan oleh seorang Sang. Cewek solo kill seorang Keira di arah top lane. Meanwhile, di arah Sanjari di arah bottom lane masih dapat dihajar, Keyboy masih dapat dikeluarkan belakang dan master skill didapatkan oleh seorang Drian. 2 dan bahkan 4 player hilang dari tim Aura Fire. Ini bencana untuk tim Aura Fire. Tinggal tersisa Van Armstrong aja yang masih bertahan untuk menjaga base terakhir dari Aura Fire. Ini bahaya banget. Ketika Lordnya udah masuk ke mid lane tentunya, Keyboy, Sans, Drian, cewek semuanya sudah siap untuk menghajar turret terakhir milik Aura Fire. Gila, Keyboynya ada di garis depan. Coba untuk masa dan Genflix Aromo bahkan yang menjadi stikernya. Drian, flank shotnya habis dengan seorang Fasor dan dikaprok begitu saja. Dihindari dengan ada satu Garot dan Keyboy. Tas lagi kalau kata Bung Cornet. Benar banget, Curse Helmet juga diamankan oleh seorang Keyboy dan kali ini Lordnya sudah masuk. Monster Shocker dikeluarkan untuk melihat pergerakan dan membuat lambat lawan-lawannya. Dan kali ini Final Blow dikeluarkan juga untuk seorang cewek yang masih bisa bertahan tentunya. Dan udah mulai masuk ke arah base-nya kali ini dan lihat Flaming Soul dan ternyata Blazing Duet yang buka 15 miliar harus menghilangi semuanya. Onyx Esports gak mau terlalu lama membawa drag game ini.